Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kali ini saya akan membahas dan menyampaikan topik narasi tentang ayat-ayat Quran terkait dengan sifat dan karakteristik orang munafik dalam konteks sistem negara sekuler, volume 4. Narasi ini adalah merupakan kelanjutan dari penjelasan atas narasi sebelumnya, yaitu volume 1-3, terkait dengan sifat dan karakteristik atau indikator tentang orang munafik berdasarkan referensi ayat-ayat Quran. Hal ini sangat penting untuk diketahui dan difahami oleh orang yang beriman, yang mengikuti jalan yang lurus dengan memahami Quran sebagai petunjuknya atau Buddha, dan yang memberikan penjelasan atas yang benar dan salah, atau Furqan, yang jika dipahami akan memberikan keterangan yang jelas antara yang benar, hak, dengan yang jalan salah, batil, atau sesat, agar kita dapat mengkoreksi diri untuk bisa menghindari dari kemungkinan termasuk dalam kelompok orang munafik yang akan berkonsekuensi azab sangat berat di akhirat nanti. Sebelum penjelasan lebih lanjut tentang sifat dan karakteristik orang munafik yang banyak disebut dalam ayat Quran yang saya sampaikan dalam beberapa narasi volume sebelumnya dan kali ini, maka juga perlu diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya definisi orang munafik itu, yaitu adalah sebenarnya sama dengan orang kafir, mengingkari atau menolak ajaran Islam baik sebagian atau keseluruhan, tapi mereka tetap mengaku sebagai beragama Islam. Dalam konteks negara sekuler adalah cukup jelas bahwa siapa saja yang mendukung dan melaksanakan sistem kenegaraan yang tidak menggunakan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah adalah mereka termasuk sebagai orang yang kafir, ingkar kepada Allah, zalim, tidak adil, dan fasik, tidak taat pada perintah Allah, sesuai Quran Surah Al-Maidah ayat 44 sampai ayat 50 yang sering saya sampaikan dalam banyak narasi terkait hukum Allah. Berikut ini surah dan ayat-ayat Quran sebagai kelanjutan atas narasi volume 4 sebelumnya yang terkait dengan penjelasan sifat dan karakteristik orang munafik. Referensi 16. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallahi qulu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qulu alam nastahwiz alaikum wa namnakum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila, yaitu orang yang menunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membelah kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi putusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik yang suka menunggu dan melihat peristiwa yang akan menimpa kaum mukmin, lalu mereka akan berkata menyesuaikan dengan keadaan, baik kemenangan maupun kekalahan, demi mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Penjelasan ayat. Orang yang menunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Ini merujuk pada orang-orang munafik yang selalu berharap akan keburukan bagi kaum mukmin. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Jika kaum mukmin meraih kemenangan, orang munafik akan mengklaim bahwa mereka ikut berperang agar mendapat bagian atau keuntungan. Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membelah kamu dari orang mukmin? Sebaliknya, jika orang kafir yang menang, mereka akan mengklaim sebagai pembela dan pemenang bersama orang kafir demi mendapatkan keuntungan. Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat.
Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Allah menegaskan bahwa di hari kiamat akan ada putusan adil di antara manusia, dan Dia tidak akan membiarkan orang kafir menang atau mengalahkan orang-orang beriman secara permanen. Ayat ini mengingatkan tentang sifat orang munafik yang selalu mencari keuntungan pribadi dan bersikap pelin-pelan, serta menegaskan janji Allah untuk melindungi orang-orang beriman. Kaum munafik senantiasa menunggu-nunggu peluang yang baik yang menguntungkan diri mereka. Mereka mencari-cari kesempatan kapan terjadi peristiwa yang menimpa muslimin. Harapan mereka ialah hancurnya kekuatan Islam dan kemenangan orang-orang kafir. Hanya saja mereka tidak mau menampakkan sikap yang tegas karena mereka dipengaruhi oleh keraguan-raguan yang menyelubungi jiwa mereka. Itulah sebabnya apabila kemenangan diperoleh muslimin, mereka mengaku bahwa mereka membantu kaum muslimin agar memperoleh kesempatan untuk menikmati kemenangan itu. Sebaliknya, apabila kemenangan berada di pihak orang-orang kafir, mereka pun mengatakan bahwa mereka berusaha dengan keras untuk membantu mereka dalam menghadapi serangan-serangan kaum muslimin, dengan maksud agar mereka dapat memperoleh bagian dari kemenangan tersebut. Jelas bahwa perbuatan orang-orang munafik itu adalah semata-mata untuk memperoleh keuntungan, tetapi tidak mau menanggung resikonya. Dengan demikian mereka ingin mendapatkan keuntungan tanpa berusaha, dan ingin menyelamatkan diri tanpa bersusah payah. Maka ayat ini menegaskan bahwa Allah akan menentukan pada hari kiamat siapa-siapa di antara mereka yang betul-betul beriman dan melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, dan siapa yang munafik dan pura-pura beriman tetapi di hatinya tersembunyi penyakit nifaq. Allah akan memberikan pahala kepada siapa yang berhak menerimanya, dan juga akan memberikan siksaan kepada siapa yang berhak menerimanya. Selama kaum muslimin tetap berpegang kepada agama, melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya, serta berusaha menyiapkan apa yang diperlukan untuk kepentingan agama, niscaya Allah akan menjamin kemenangan mereka. Sedikit pun Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memperoleh kemenangan atas orang-orang mukmin. Referensi 17. Quran Surah An-Nisa, ayat 142. Innal munafiqina yakhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, wa iza aqamu ila sholati qamu kusala yurquna nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ayat ini menjelaskan ciri-ciri orang munafik. Orang munafik beribadah dengan malas karena hanya ingin dilihat oleh manusia, ria, tidak tulus karena Allah, dan jarang mengingat Allah, sehingga akhirnya perbuatan baik mereka tidak memberi manfaat, bahkan justru berbalik menipu diri mereka sendiri. Penjelasan ayat. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang mengembalikan atas penipuan mereka. Orang munafik mencoba menipu Allah dengan menunjukkan keislaman di luar, tetapi ketulusan mereka kurang, sehingga Allah membalas mereka dengan penipuan itu sendiri. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka tidak memiliki semangat untuk beribadah secara ikhlas karena tidak ada ketakwaan di hati. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Niat ibadah mereka bukan karena mengharapkan ridha Allah, tetapi semata-mata agar mendapat pujian dari orang lain. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka jarang menyebut dan mengingat Allah. Hal ini menunjukkan kurangnya keimanan dan kehujukan. Implikasi dari ayat ini, ibadah harus dilakukan dengan ikhlas. Ibadah yang dilakukan tanpa tulus dan hanya untuk pamer tidak akan diterima di sisi Allah, bahkan berpotensi mendatangkan dosa. Perbuatan ria adalah syirik kecil. Mengharapkan pujian dari manusia dianggap sebagai syirik kecil dan dapat membatalkan pahala amal. Peringatan tentang azab. Perbuatan munafik dan ria mendatangkan balasan yang tidak menyenangkan dari Allah,
bahkan disebutkan bahwa orang munafik akan ditempatkan di tingkatan neraka yang paling bawah. Sesungguhnya dengan sikap dan perbuatan yang mereka lakukan seperti yang digambarkan pada ayat-ayat di atas, orang-orang munafik itu berusaha hendak menipu Allah, tetapi usaha-usaha mereka menjadi sia-sia. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa Allah lah yang menipu mereka dengan membiarkan mereka tetap dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila mereka melaksanakan salat, baik salat-salat wajib maupun salat sunnah, mereka lakukan dengan malas, yaitu mereka tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak bersemangat, merasa sangat berat, bahkan tidak senang, karena mereka tidak merasakan nikmatnya. Kalaupun mereka melakukannya, mereka hanya bermaksud ria, ingin dilihat dan dipuji orang, ingin dilihat dan dipuji di hadapan manusia, tidak karena mengharap ridha Allah dan takut akan siksaannya. Dan mereka tidak mengingat Allah, yaitu salat dan zikir, kecuali di hadapan orang dan sedikit sekali, baik dari segi waktunya maupun jumlah yang dilakukannya. Mereka juga menipu Rasulullah SAW dengan jalan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Kaum munafik telah menipu Allah dengan menipu Rasulnya, karena menipu Rasul itu disamakan dengan menipu Allah. Tipu daya mereka tidak akan berhasil dan mereka tidak akan mendapat manfaat dari petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah karena sifat-sifat kemunafikannya yang bersemi di dalam dada mereka. Apabila mereka mendirikan sholat, mereka bermalas-malas karena tidak mempunyai keinginan untuk melakukannya. Mereka tidak meyakini adanya pahala di akhirat dan tidak merasa takut akan ancaman Allah di hari kemudian. Hal ini disebabkan karena hatinya kosong dari iman yang benar. Mereka ikut melakukan sholat hanyalah agar dikatakan muslim. Sedangkan apabila mereka tidak lagi berada di lingkungan kaum muslimin, mereka tidak lagi melakukannya. Pantaslah apabila mereka berlaku demikian karena mereka sebenarnya bersifat ria, ingin agar mereka dianggap mukmin. Mereka tidak melakukan sholat kecuali dalam waktu-waktu tertentu saja, yaitu pada saat-saat mereka berada di hadapan umat Islam. Referensi 18. Quran Surah An-Nisa ayat 143. Muzabzabina baina za'alika la ilaha haula'i wa la ilaha haula wa may yudlilillahu falam tajida lahu sabila. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak termasuk kepada golongan ini, orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu, orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Ayat ini menggambarkan keadaan orang-orang munafik yang selalu bimbang antara iman dan kekufuran, serta tidak memiliki pegangan jalan hidup yang pasti. Mereka tidak adalah termasuk golongan orang mukmin maupun kafir menurut pemikirannya, tetapi sebenarnya kafir karena definisi orang munafik adalah orang yang kafir tapi pura-pura beriman, dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah tidak akan ada jalan petunjuk baginya. Penjelasan lebih lanjut. Kondisi keraguan. Ayat ini menjelaskan kondisi orang-orang munafik yang tidak jelas pendiriannya. Mereka tidak memiliki keteguhan dalam keimanan seperti orang beriman, tetapi juga tidak berani terang-terangan menolak kebenaran seperti orang kafir. Mereka hidup dalam keraguan-raguan dan kebimbangan yang tidak memiliki arah. Perumpamaan orang munafik. Quran.com menjelaskan bahwa mereka ini seringkali menipu Allah dan melakukan tindakan ria di hadapan manusia, seperti dalam salat. Akibat kesesatan. Ayat ini juga menegaskan bahwa jika Allah sudah menetapkan seseorang dalam kesesatan, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk atau jalan keluar baginya, karena hanya Allah yang dapat memberikan hidayah atau menyesatkan. Dengan demikian, kutipan ini merupakan gambaran tentang orang-orang yang tidak memiliki komitmen pada kebenaran dan akhirnya akan mendapatkan balasan dari Allah atas ketidakteguhan mereka dalam iman. Referensi 19. Quran Surah An-Nisa, ayat 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, wa lan tajida lahum nasira. Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan
pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang munafik akan ditempatkan di tingkat paling bawah dari neraka dan tidak akan memiliki penolong untuk membebaskan mereka dari siksaan. Penjelasan makna ayat. Sungguh, orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Ini berarti orang-orang yang berpura-pura beriman namun hatinya mengingkari atau menyembunyikan kekufuran, munafik, akan menerima hukuman paling berat dan ditempatkan di bagian terdalam atau paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ayat ini menegaskan bahwa tidak akan ada siapapun yang dapat membantu atau melindungi orang munafik dari siksa neraka, karena mereka tidak akan memiliki pembela atau penolong di hari kiamat. Konteks dari tafsir. Tafsir dari ayat ini menyatakan bahwa tingkat neraka yang paling bawah disebut sebagai neraka Hawiyah, dan orang munafik akan menempati tempat ini. Mereka dihukum di tempat terendah di neraka jahanam sebagai akibat dari kemunafikan mereka. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, mengingatkan bahwa tidak akan ada penolong yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Ketahuilah wahai Muhammad dan orang-orang yang beriman, bahwa sungguh, orang-orang munafik itu di akhirat kelak ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah, paling rendah, dan paling hina dari neraka. Dan kamu, wahai Muhammad dan siapapun, sama sekali tidak akan mendapat seorang penolong pun yang dapat memberikan pertolongan bagi mereka dari azab neraka itu. Orang-orang munafik diperingatkan bahwa mereka akan disiksa di neraka pada tingkatan yang paling bawah, karena perbuatan mereka dipandang perbuatan yang paling jahat, di dalam diri mereka bersemi kekafiran dan kemunafikan. Mereka menipu Rasulullah dan orang-orang mukmin. Maka siksaan yang paling pantas bagi mereka ialah neraka yang paling bawah tingkatannya. Mereka tidak akan mendapatkan penolong yang dapat menyelamatkan ataupun meringankan siksaan yang akan mereka terima. Dalam Al-Quran, dijelaskan bahwa keberadaan surga dan neraka adalah nyata. Bahwa ini termasuk bagian dari kehidupan akhir yang akan datang, di mana amal ibadah manusia ditimbang, selanjutnya akan mendapatkan ganjaran dari apa yang dilakukan. Bagi manusia yang taat dan banyak melakukan kebaikan, maka akan mendapatkan berbagai kemudahan dan kenikmatan di surga. Sebaliknya, bagi manusia yang kerap melakukan dosa, maka akan mendapatkan siksaan neraka sebagai balasan. Dari ketujuh tingkatan neraka, neraka Hawiyah menjadi neraka tingkatan paling bawah, di mana neraka ini akan ditempati oleh golongan orang-orang yang munafik. Bukan tanpa alasan, munafik adalah salah satu sifat buruk yang dibenci oleh Allah. Namun sifat ini sering kali terdapat pada manusia dan kerap ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi setiap umat muslim untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah dan berdoa agar dijauhkan dari sifat munafik. Selain itu, Anda juga perlu berusaha untuk menaati perintah Allah dengan baik dalam menjalankan ajaran Islam. Dengan cara ini, Anda bisa menjadi umat muslim yang baik dan taat sehingga dapat dijauhkan dari siksa neraka. Referensi 20. Quran Surah Al-Maidah ayat 52. Fatarol lazina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana adairo fa asallahu ayyatia bil fathi au amrin min indihi fayusbihu ala amar asarru fi anfusihim nadimin. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya, atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ayat ini menjelaskan bagaimana orang munafik yang hatinya berpenyakit mendekati orang Yahudi dan Nasrani dengan berpura-pura takut bencana, padahal sebenarnya mereka hanya mencari celah untuk berkhianat.
Mereka berharap akan ada kemenangan atau keputusan dari Allah yang membuat orang-orang Yahudi dan Nasrani menyesali perbuatan mereka yang disembunyikan. Penjelasan rinci. Konteks ayat. Ayat ini merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang melarang orang beriman menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia karena mereka saling melindungi. Perilaku orang munafik. Ayat ini menggambarkan orang-orang yang memiliki penyakit dalam hati, munafik, yang mendekati orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menyampaikan kalimat seolah-olah mereka takut akan suatu bencana, namun maksud mereka sebenarnya adalah untuk mencari keuntungan dan mempermudah jalannya tujuan mereka yang telah disembunyikan. Harapan mereka. Mereka berharap agar Allah memberikan kemenangan kepada para rasulnya atau memberikan suatu keputusan dari sisinya. Hal ini bertujuan agar orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi menyesal dan berbalik dari apa yang telah mereka rahasiakan, yaitu perbuatan atau niat buruk mereka terhadap umat Islam. Inti pesan. Ayat ini memperingatkan umat Islam untuk berhati-hati terhadap orang-orang munafik yang berpura-pura baik namun memiliki niat buruk, dan juga terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ingin memecah belah umat Islam. Orang-orang munafik, yaitu yang antara perkataan dan hatinya berbeda, sesungguhnya mereka akan selalu merasa tidak senang pada umat Islam. Bila diperhatikan, maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit itu akan segera mendekati mereka, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, karena mereka menganggapnya sebagai kelompok yang kuat, sehingga bila hubungannya tidak baik, ada kekhawatiran mereka akan terancam seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Sesungguhnya sikap mereka menunjukkan ketidakpercayaan pada umat Islam. Karena itu, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya dan kaum Muslim, atau Dia berkenan untuk menetapkan suatu keputusan dari sisinya yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya kepada kaum Muslim, sehingga mereka betul-betul menjadi menyesal terhadap apa yang selama ini mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ayat ini menerangkan kepada Muhammad bahwa Nabi akan melihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, yaitu orang-orang munafik yang lemah imannya, belum sampai ke tingkat yakin, seperti Abdullah bin Ubay dan lain-lain. Mereka itu lebih mendekatkan diri kepada orang Yahudi daripada kepada orang mukmin sendiri. Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin orang munafik, sehari-hari lebih dekat hubungannya dengan orang Yahudi. Sedang orang-orang munafik yang lain telah berani membuat perjanjian kerjasama, malahan lebih erat hubungan kerjasamanya dengan orang-orang Yahudi. Seolah-olah mereka menggantungkan keselamatan mereka kepada orang-orang Yahudi, disebabkan ketakutan kalau orang-orang Yahudi nanti kuat dan berkuasa, mereka sendiri akan mendapat bahaya. Orang-orang munafik itu kurang yakin dengan kekuatan Nabi Muhammad SAW, dan muslimin yang akan dibantu oleh Allah dengan kemenangan dan kejayaan. Allah telah menjanjikan bahwa setiap mukmin yang berjuang membelah agamanya akan dibantu dengan kekuatan dan kemenangan. Maka pada waktu itulah timbul penyesalan dari orang-orang yang ragu dan munafik, dan terbukalah rahasia hatinya yang disimpannya selama ini. Kata penutup. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin.